Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ubay ingin mempresentasikan sistem penunjang keputusan futsal Krukut FC dengan metode SAW dan AHP. Dan perkenalkan, nama saya Dito Ikonju Faralto. Saya Putra Ibrahim. Saya Sulfatul Nikmah. Saya Majida. Saya Andika Sakrohman. Ahmad Baidillah. Latar belakang tim futsal Krukut FC dengan metode SAW dan AHP. Futsal merupakan olahraga beregu yang menuntut kerjasama tim, teknik individu, serta kemampuan fisik. Diperlukan pendekatan kuantitatif yang mampu menilai calon pemain dari berbagai aspek secara struktur. Kombinasi antara metode AHP dan metode SAW dapat digunakan sebagai solusi pengambilan keputusan yang efektif. Metode AHP berfungsi untuk menentukan bobot kepentingan setiap kriteria yang digunakan dalam menilai pemain seperti teknik dasar, kecepatan, stamina, akurasi tendangan, dan kerjasama tim. Metode SAW digunakan untuk menghitung skor akhir setiap pemain berdasarkan nilai performa mereka terhadap masing-masing kriteria. SAW bekerja dengan cara melakukan normalisasi terhadap data penilaian pemain dan mengalihkan nilai tersebut dengan bobot dari AHP sehingga menghasilkan ranking pemain secara objektif. Dengan menggabungkan AHP dan SAW, proses seleksi pemain tim futsal menjadi lebih terstruktur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi subjektivitas dalam penilaian, tetapi juga membantu pelatih dalam memilih komposisi pemain terbaik berdasarkan data yang terukur dan teranalisis secara ilmiah. Pengertian SAW. Metode dalam sistem pendukung keputusan atau SPK yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan beberapa kriteria. Metode SAW digunakan untuk menilai dan memilih pemain berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditentukan seperti kecepatan, teknik dasar, kekuatan fisik, akurasi tendangan, dan kerja sama tim. Dengan metode SAW, setiap kriteria diberikan bobot sesuai tingkat kepentingannya. Kemudian nilai setiap pemain terhadap masing-masing kriteria dihitung dan dijumlahkan secara terstruktur. Pemain dengan nilai total tertinggi dianggap paling sesuai untuk dipilih dalam tim. Selanjutnya itu pengertian AHP. Metode AHP atau Analytical Hierarchy Process adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi-kriteria yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kompleks dengan cara menyusunnya dalam bentuk hierarki. Metode AHP bekerja dengan melakukan perbandingan berpasangan atau pairwise comparison antar kriteria untuk menentukan tingkat kepentingan bobot masing-masing kriteria. Setelah bobot ditentukan, setiap pemain akan dievaluasi berdasarkan kriteria tersebut dan dihitung nilai prioritasnya. Dengan menggunakan metode AHP, proses seleksi pemain tim futsal menjadi lebih terstruktur, logis, dan objektif. Karena setiap keputusan didasarkan pada analisis matematis terhadap kriteria yang relevan. Langkah-langkah SAW. 1. Menentukan kriteria penilaian pemain. 2. Menentukan bobot setiap kriteria. 3. Membuat matriks alternatif daftar calon pemain. 4. Mengalihkan nilai normalisasi dengan bobot kriteria. 5. Menjumlahkan semua nilai akhir untuk setiap pemain. 6. Melakukan normalisasi nilai. 7. Mengurutkan dan memilih pemain terbaik. Rumus SAW. RIJ sama dengan SIJ per next XJ.
di mana EIJ itu nilai normalisasi, FIJ itu nilai pemain ke I pada kriteria ke J, NEX itu nilai tertinggi dari kriteria ke J. Langkah-langkah AHP. 1. Menentukan tujuan utama. 2. Menentukan kriteria penilaian pemain. 3. Menyusun struktur hierarki AHP. 4. Menyusun metrik kriteria. 5. Menormalisasi metrik. 6. Uji konsistensi. 7. Menentukan pemain terbaik. Rumus AHP. RIJ sama dengan AIJ per sigma RI per sigma I sama dengan I AIJ. AIJ itu nilai perbandingan antara kriteria I dan J. Sigma AIJ sama dengan jumlah total kolom ke J. RIJ sama dengan nilai normalisasi kriteria. Sekarang kesimpulan di mana metode AHP atau Analytical Hierarchy Process dan metode SAW atau Simple Additive Weakly dapat disimpulkan bahwa proses seleksi pemain dapat dilakukan secara lebih objektif, efisien, dan terstruktur. Metode AHP berperan penting dalam membantu menentukan bobot prioritas tiap kriteria penilaian secara sistematis melalui proses perbandingan berpasangan. Setelah bobot kriteria diperoleh dari AHP, metode SAW digunakan untuk menghitung skor akhir setiap calon pemain. Pendekatan gabungan AHP dan SAW ini, proses seleksi pemain futsal menjadi lebih adil, transparan, dan terukur serta meminimalkan pengambilan keputusan yang bersifat subjektif. Terima kasih. Selanjutnya akan dilakukan demo oleh Putra Ibrahim dan Andika Syarah. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan metode SAW. Pertama-tama kita bisa lihat nama kriterianya ada 4. Yang pertama jumlah gol, kedua umur, ketiga intercept, 4 shot on target. Terus jenis-jenisnya kayak jumlah gol 1, bobotnya sama semua sih bobotnya. Ini keterangannya juga udah jelas. Terus di sini nama siswanya ada 5 nama pemainnya. Setelah itu di bawah ada kolom max. Max ini dapat dari total dari semua kriteria. Kayak ini maxnya jumlah gol, terus ini juga maxnya umur, maxnya intercept, maxnya shot on target. Di sini ada penjumlahan dari skor jumlah gol dibagi max. Dan seterusnya, semua juga umur dibagi max, intercept dibagi max, shot on target dibagi max. Terus di bawah sini ada sama seperti yang di atas, bobot. Terus ada nama kriterianya. Di sini kita melihat nilai akhirnya lah ya. Kayak misal ini jumlah gol, nilai akhir dari si Dila. Itu hitung-hitungan dari hitung-hitungan yang tadi, terus dikali sama bobotnya. Nah, setelah sudah dimasukin rumus-rumusnya, kita jumlahkannya seperti ini rumusnya, dibagi. Nggak dibagi. Cuma dari nilai Dila. Di sini Dila nilainya paling gede, jadi yang paling tinggi adalah Dila. Next, kita metode AHP. Silakan Dika. Selanjutnya di sini dengan metode
AHP, rentangkan lagi. Di sini ada kriteria biaya pendidikan, kualitas, peluang, bahasa, dan biaya hidup. Untuk kriteria negara yaitu Denmark, Berlin, dan England. Untuk biaya pendidikan 1, untuk terus kualitas 1, dan peluang 1, bahasa 1, biaya hidup 1. Berikut bawahnya adalah total dari semua yang telah dijumlahkan. Misalnya untuk Denmark juga 1, Berlin 1, dan England juga 1. Lalu tahap selanjutnya kita normalisasi untuk biaya pendidikan, kualitas peluang, bahasa, dan biaya hidup, dan didapatkan rata-rata untuk biaya pendidikan 0,5, untuk kualitas 0,12, untuk peluang 0,26, bahasa 0,54, dan biaya hidup 0,03. Lalu setelah didapatkan rata-rata, selanjutnya dihitung di biaya hasil matriks normalisasi dan didapatkan hasilnya dengan jumlah total seperti berikut. Jadi dari kolom J yang J hasil matriks ya. Ya, dari J 13 dikali rata-rata ya, dan kita kunci yang P7-nya. Lanjut untuk itu dari dijumlahkan semua dari hasil yang tadi dari hasil rata-rata dibagi hasil yang 1 tadi. Lanjut selanjutnya di sini ada hasil matriks normalisasi 1 ya, itu dari K31 di kolom K31 dikali rata-rata yang telah ditaruh tadi. Selanjutnya untuk jumlahnya kita jumlahkan dan dapatkan hasil bagi berikut. Dan untuk Denmark untuk biaya pendidikan hasilnya itu 0,11, untuk kualitas 0,11, peluang 0,11, bahasa 0,11. Dan untuk biaya hidup itu didapatkan 0,11 juga. Untuk Berlin 0,63 dan untuk England 0,26. Jadi hasil dari semuanya itu dari Denmark, untuk Denmark 0,055, untuk Berlin 0,315, dan untuk England 0,13. Hasil ini didapatkan dari kolom P38 dikali kolom M 38. Selanjutnya totalnya yaitu 0,11, 0,63, dan 0,26. Dan untuk penghitungan lambda didapatkan dari rata-rata dari kolom hasil bagi yang telah dijumlahkan dari angka sebelumnya. Selanjutnya untuk CI itu didapatkan dari kolom lambda dikurang 3 dan dibagi 2. Selanjutnya untuk kolom CR yaitu didapatkan dari kolom CI dibagi 0,58
Dan untuk hasil adalah RI-nya 058, bernilai konsisten. Untuk nilai konsisten itu didapatkan dari apabila nilai RI-nya itu di angka -1 sampai 1. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.